Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baik, saudara-saudara sekalian, kita ini tadi sempat disinggung-singgung bahwa ini sudah berusia 20 tahun lebih. Bi'illah itu naskah memang sangat terkait dengan pertama secara hidup saya. Jadi saya tulis buku itu pulang dari Meminang, orang yang kemudian menjadi ibunya anak-anak saya. Ya. Nah, saya berangkat ke Sulawesi secara Bugis, dan kami berangkat, saya dan seorang paman saya berangkat itu ya dengan persepsi Jawa Timur gitu. Di Jawa Timur itu kan orang Meminang itu sangat sederhana. Datang Blogosuto orang pun ya itu bukan hal yang mengejutkan. Bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang aneh. Ala kulli hal memang ada banyak perbedaan budaya begitu ya. Yang jelas pulang dari sana saya kemudian menyusun materi, menyusun naskah itu. Kenapa kalau saya sebut materi? Karena ini memang pernah menjadi materi kajian rutin. Dulu saya ada forum rutin di setiap Ahad pagi di Musola Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, ya, yang jadi di Musola KMP, ya, Keluarga Muslim Psikologi. Nah, ini materi antara lain materinya. Kenapa kok antara lain? Karena ada juga materi-materi yang lain. Materi itu disusun dan kemudian dibukukan. Pada awalnya saya tidak berpikir bahwa naskah ini berkembang sedemikian jauh dari perkiraan. Maksudnya perkiraannya itu waktu itu paling naskahnya paling jadi 140 halaman, 150 halaman gitu ya, 160 halaman. Ternyata kok banyak sekali yang perlu dibahas sehingga membengkak, dan pada akhirnya kita memutuskan sudah yang ini terbit dulu dengan judul Kupinang Engkau dengan Hamdalah. Lalu buku lanjutannya apa ini? Karena memang tidak direncanakan. Maksudnya tidak direncanakan adalah kita memang nulis ingin menjelaskan, tetapi tidak membayangkan bahwa jadinya setebal itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Ketika dilanjutkan lagi, naskah itu terbitlah buku akhirnya mencapai pernikahan barokah. Yang fokusnya adalah membahas masalah-masalah semenjak akad nikah, malam pertama, masa-masa pengantin baru, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh pengantin baru. Termasuk yang di saat itu termasuk agak jarang ya. Jadi termasuk pembahasan yang jarang dan banyak menimbulkan pertanyaan sekaligus memberikan kelegaan adalah hal-hal yang berkenaan dengan, mohon maaf, aspek yang sangat privacy, aspek yang sangat yang sangat privat mengenai suami istri. Karena banyak dari muslimin yang tidak mengetahui bahwa urusan-urusan ini pun dibahas begitu rincinya. Gitu. Nah, di dalam buku ini, di dalam buku kedua itu yang insya Allah nanti juga akan menyusul diterbitkan di Broyo Media ini, itu dibahas mencapai pernikahan barokah. Lalu buku ketiga saat itu judulnya masih belum ketemu, tapi buku sudah harus segera terbit gitu. Akhirnya judulnya Disebabkan Oleh Cinta, tapi untuk di Broyo Media judulnya insya Allah ganti, bukan Disebabkan Oleh Cinta. Yang ini lebih fokus kepada urusan-urusan pasca nikah, ketika ada konflik bagaimana, nanti kalau sudah ada anak itu secara garis besar pokok-pokoknya itu apa, kemudian masalah yang juga banyak menjadi pertanyaan atau menjadi polemik di tengah-tengah keluarga berkenaan dengan poligami. Ini semua saya bahas dan ditulis pada saat pengantin baru.
Jadi buku ini bergenerasi. Makanya bergenerasi itu buku pertama ditulis ketika saya belum menikah, buku kedua saya tulis juga belum menikah. Terbitnya menjelang saya akad nikah. Hanya beberapa pekan sebelum akad nikah. Entah sebulan lewat sepekan, entah sebulan lewat 2 pekan, itu terbitnya, ya. Nah, masa berganti, zaman bertukar. Sebenarnya permintaan terhadap buku ini masih bagus. Akan tetapi ketika saya berusaha belajar lebih lanjut, pertama berkenaan dengan minyak wangi, yang insya Allah nanti juga akan dibuka oleh Pro Media. Buku ini, buku mengenai minyak wangi ini memang lebih lama prosesnya. Kenapa? Karena bukan sekedar menuliskan dalil lalu menjelaskan. Misalkan dalam satu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan kana yu'jibuhul faghiyah. Al-faghiyah itu apa? Al-faghiyah itu apa? Saya harus cari penjelasannya menurut para ulama, takrifnya bagaimana, rinciannya bagaimana, syarahnya bagaimana. Lalu hari ini di dunia ini yang masih menyediakan, masih menjual al-faghiyah, masih memproduksi al-faghiyah itu di mana, yang otentik itu cirinya bagaimana, maka saya harus hunting, ya. Ini masih mending. Yang lebih krusial lagi adalah misik. Misik ini adalah minyak wangi sudah umat. Apapun itu, ada misik Madinah yang nggak ada misiknya sama sekali. Jadi kalau ada misik Madinah, misik Raudhah, misik Ka'bah dan apapun itu pasti 100% bukan misik. Nah, hubungannya dengan penerbitan ulang buku ini yang pada akhirnya bukan cuma sekedar penerbitan ulang. Pada awalnya saya membayangkan bahwa ya ada perbaikan-perbaikan sedikit sehingga November tahun lalu sudah bisa terbit, tetapi karena perlunya ada beberapa perubahan, tadi saya sebutkan pertama berkenaan dengan saya mulai belajar mengenai minyak wangi. Nah, ketika membahas mengenai misik, Masya Allah, bukan main, sulit sekali. Sulit sekali menemukan rujukan-rujukan yang memuaskan, rujukan yang dapat dipercaya berbahasa Indonesia. Karena itu tidak ada jalan lain, saya harus menelusuri dari awal. Dari tahun 2016 awal bulan Januari, mulai tergelitik pada bulan Desember tahun 2015 saya belajar, tetapi belum mendapatkan hasil. Tahun 2019 akhir saya mulai belajar secara lebih tertata, secara lebih terstruktur. Setelah saya mendengar perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadi ini faedahnya. Walaupun sudah pernah dengar, ketika diperdengarkan oleh orang lain itu bisa berbeda. Ketika itu ada seorang ustadz datang ke tempat saya menukil perkataan Ali bin Abi Thalib berkenaan dengan orang menuntut ilmu jenis ketiga. Yang bagaimana tuh? Ra'au adba'u kulli na'iq, orang yang mengikuti setiap yang berteriak. Perkataan itu membuat saya terhenyak. Loh, Masya Allah, inilah yang berubah. Dahulu ketika saya belajar tentang masalah-masalah pernikahan, saya belajarnya dengan urutan yang tepat. Dalilnya bagaimana, maksudnya seperti apa. Karena itulah saya akhirnya melakukan perubahan langkah juga ketika mempelajari minyak wangi itu. Gimana? Saya tengok yang ada di dalam Al-Quran itu apa minyak wangi itu? Cuma satu, yakni misik. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan itu adanya di dalam surat Al-Mutaffifin. Tambah lagi nih. Kenapa? Ya, ini bukan tafsirnya, diroyahnya itu. Kalau ditaruh di situ artinya harus ekstra hati-hati. Al-Mutaffifin artinya apa? Orang-orang yang curang karena mengurangi timbangan. Padahal kecurangannya di situ sedikit banget. Dan kita akan dapat menghayati betapa sedikit itu memang sangat bermakna setelah kita, kalau jenengan mau belajar, setelah kita paham tentang misik.
Saya belum lama ini beli, itu pun ditimbang. Kalau kayak mawar gini atau melati gini langsung diisi kebak gitu ya. Tapi kalau misik ditimbang. 1 tola 11,7 gram. 2 tola tinggal mengalikan, bukan 12 mili, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, apalagi yang perlu saya pelajari? Nah, saya utamakan yang ada tuntunan khusus, yang ada faedah-faedah khusus, yang ada tuntunan khusus ketika bayi baru lahir adalah melumuri kepala bayi dengan za'faron. Loh, padahal za'faron ini sering disebut-sebut sebagai sesuatu yang sangat serem, nggak boleh ada. Atau dikaitkan ini hanya untuk pengantin baru. Ala kulli hal, ringkas kata, setelah menuliskan itu teringatlah saya dengan buku saya Mencapai Pernikahan Barokah _ kado pernikahan untuk istriku. Loh, aku dhisik ya bahas sih. Saya juga sudah pernah bahas di situ. Sehingga saya merasa sudah saatnya untuk dibaca kembali buku-buku itu, Kupinang Engkau dan Hamdalah, Mencapai Pernikahan Barokah, Disebabkan oleh Cinta, dan secara keseluruhan Kado Pernikahan untuk Istriku. Perlu ada penjelasan lebih lanjut, perlu ada penjelasan yang lebih memadai, apalagi ketika menjumpai sangat banyak muslimah inginnya melaksanakan sunnah, tetapi akhirnya ketika bersuci dari menstruasi, padahal ini erat kaitannya juga dengan penggunaan pada saat orang itu berdekatan dengan suaminya, itu menggunakan misik toharoh. Nah, jadi dari sini saya akhirnya mengambil keputusan ini sudah saatnya untuk dibenahi. Yang kedua, perubahan-perubahan berkenaan dengan landasan menulis buku ini. Saya ini bukan orang yang menekuni ilmu hadis. Maka saya tidak berani mengatakan sahih kecuali ada sandarannya. Para ulama mengatakan sahih, baru saya nyebutkan sahih. Itu pun sangat selektif. Dan ketika saya membuka buku Kupinang Engkau dan Hamdalah, walaupun ini sudah banyak dibaca orang, tidak sedikit di antaranya adalah para ustadz yang lebih paham dalam soal hadis dibandingkan saya, ada yang memberikan masukan, tetapi saya merasa bahwa tidak boleh lagi ada hadis misalnya kalau sebaik-baik seburuk-buruk orang adalah bujangan orang jomblo yang meninggal itu seburuk-buruk. Nah, ini bukanlah hadis yang dapat diterima, ini hadis maudhu, hadis palsu. Nah, tapi itu sempat ada di buku Kupinang Engkau dan Hamdalah. Selain hal-hal lainnya, yakni hadis yang dhaif jiddan, yang lemah sekali atau yang la aslalahu, tidak jelas asal usulnya. Meskipun tadi sempat saya ceritakan, dan ini memang tantangan. Sekarang pun saya masih mengedit buku Kupinang dan Hamdalah. Jadi prosesnya memang agak bolak-balik. Diedit oleh Mas Irin yang Masya Allah luar biasa effortnya, luar biasa upayanya untuk mengecek, memeriksa kembali, menemukan hadis yang otentik. Kemudian saya juga mencari hal yang serupa. Ada yang Mas Irin sudah nyerah, ini tidak ketemu. Tapi kok saya baca di tulisan saya di buku Kupinang Hamdalah, kok di situ saya menyebut ini hadisnya sahih. Nah, saya merasa penasaran kenapa? Karena saya tahu saya itu nggak berani mengatakan sahih kalau tidak banyak yang menyebut itu sahih. Maka saya cari, kadang Rabu itu setiap Rabu saya ke sini bincang-bincang, coba cari. Akhirnya saya cari terjemahnya bahasa Indonesia, ini juga persoalan tersendiri. Ketika Mas Irin mencoba dan saya sendiri mencoba mencari melalui terjemahannya, ketemu Arabe gitu, sebagian bisa langsung ingat, oh ini Arabnya ini. Tapi sebagian lagi, ini yang mana itu? Ini seninya. Hampir 95% atau bahkan lebih ketemunya tulisan saya sendiri. Waduh, biaya ini.
termasuk salah ketiknya, meskipun itu ada dalam tulisan orang lain. Sebagian ada yang menyebutkan itu diambil dari saya, tapi sebagian sudah ada di berbagai buku tentang pernikahan, mengutip pelek. Jangan-jangan kopas dari PDF ya. Ngutip pelek bagian itu tanpa menyebutkan bahwa itu dari saya, termasuk salah ketiknya. Wah, ini tantangan tersendiri ini. Akhirnya sebagiannya gini, gimana caranya? Saya coba cari melalui bahasa Inggris. Terjemahannya ini apa toh? Karena ketika ada Arabnya begini, ketemunya juga bisa bermacam-macam. Saya cari authentic hadis atau authentic narrated by saya cuplikkan Arab, bahasa Inggrisnya kira-kira begini. Karena kalau terjemahan bahasa Indonesia itu kadang-kadang bisa jauh sekali dari makna aslinya. Nah, ketemu Arabnya. Tapi yang matanya sama, ini ada belasan. Dhaif. Ini dhaif jiddan. Waduh. Padahal sekali lagi, ini saya itu nggak berani mengatakan sahih karena saya nggak punya kapasitas untuk itu. Saya bukan dari ilmu hadis, kecuali ada yang mensahihkan. Di antaranya misalnya ada yang membahas mengenai hadis itu dalam satu buku beliau, yakni Syekh Yusuf Qaradawi. Kan tidak mungkin, walaupun beliau itu dikenalnya sebagai ulama ahli fikih, tapi tidak mungkin ahli fikih itu tidak ngerti hadis kan. Wah, cari, Masya Allah, hadis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dhaif. Pas di sini, ketemu, Masya Allah. Matanya sama persis, redaksinya tidak ada perubahan titik, tidak ada perbedaan titik dan koma. Cuma jalurnya riwayat yang ini sahih. Berarti yang 1, 2, 3, 4 tadi itu dhaif atau dhaifu jiddan, bukan dari maknanya melainkan dari matanya. Hanya saja orang cenderung menukil misalnya hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi, padahal yang sahih tadi bukan dari riwayat ini. Sanadnya dhaif tapi dengan beberapa syawahid, beberapa hadis serupa. Nah, ini ini tantangannya. Sekarang pun masih menelusuri lagi. Ini ada matan Arab begini, tapi yang mana harus menemukan secara persis. Itu semua kita harapkan upaya-upaya ini agar buku ini nanti dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Di samping ada penjelasan-penjelasan yang lebih jauh. Misalnya, agar kita itu mendapatkan pelajaran yang lebih utuh, yang lebih mendalam, yang lebih menyebutkan. Contohnya gini, tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. 5 liha dan seterusnya. Lalu di sana ada ungkapan fatfar bidzatid din. Fatfar bidzatid din itu maknanya apa? Pilihlah. Nah, ketika itu dimaknai hanya maka pilihlah, kita kurang mendapatkan pelajaran yang nyes gitu. Sehingga di dalam buku yang edisi baru ini saya lebih memilih, dan Masya Allah, ini editornya Masya Allah. Kita kembali kepada makna asal agar orang mendapatkan pelajaran lebih nyata, tahu sejarahnya kok dimaknai sebagai maka pilihlah. Fatfar itu maknanya lah maka pastikan kamu mendapatkan kesuksesan, mendapatkan mudhafar, jadilah mudhafar. Maka bersukseslah, maka berjayalah bidzatid din, dengan zat agamanya. Nah, ini contoh-contoh perubahan-perubahan di dalam buku ini, sehingga memilih untuk menjelaskan itu agar lebih dapat menghayati maknanya, barulah berikutnya kita dapat mengatakan maka pilihlah. Kalau maka pilihlah ini kedalaman maknanya itu tidak begitu
kuat, hanya tipis-tipis saja itu, milih tok toh. Tetapi ketika kita menghayati, kita kembali kepada makna pokoknya, fatfar, maka pastikan kamu itu meraih kesuksesan, maka berjayalah, maka bersukseslah. Kita segera mendapatkan pelajaran. Inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Begitu pula untuk hal-hal lain. Ada yang kita kembalikan kepada makna apa namanya ya? Karena memang para ulama menjelaskannya tidak tiba-tiba ya pilihlah yang agamanya baik gitu. Contoh berkenaan dengan apa kunci kebahagiaan? Ada almar'atu sholihah wal maskanu sholih. Maskanu sholih itu yang gimana? Ketika kita hanya manai sebagai rumah yang bagus, bayangan jenengan, bayangan Anda itu mengenai rumah yang bagus itu gimana? Megah. Apalagi? Bersih, apalagi? Mewah. Sehingga ini dapat menyebabkan orang berputus asa. Lah piye bisa bahagia kalau rumahnya kecil? Rumah yang luas itu ukurannya namanya siapa? Rumah yang luas itu ukurannya namanya siapa? Kalau kita yakin Rasulullah orang paling bahagia, ukuran luas itu rumahnya siapa? Rumahnya Kanjeng Nabi. Rumahnya Kanjeng Nabi itu luas apa sempit dibanding rumah jenengan? Ya? Nah, malah kurang layak. Itulah rumah luas yang menjadi miqyasnya, menjadi parameternya. Dengan demikian, kalau dimaknai bloko suto, apa artinya bloko suto ya? Begitu saja, kita kurang mendapatkan pelajaran yang nendang. Karena itu kita perlu kembali, yang dimaksud dengan rumah yang soleh itu bagaimana? Wal markabus soleh, dan kendaraan yang soleh. Nah, soleh itu adalah dia mendatangkan kebaikan, membuka pintu-pintu kebaikan, memudahkan orang mendapatkan kebaikan, menjauhkan dari keburukan, melindungi orang dari keburukan. Nah, ini yang kita kemudian gali. Nah, sarjana itu perubahan-perubahan yang cukup signifikan pada buku Kupinang Orang Hamdalah dengan tetap memperhatikan agar bahasanya tetap renyah ya, tetap renyah. Satu lagi, saya dan Mas Irin sepakat kalau Quran itu kudune pun padha kabeh. Itu sebabnya kami memilih Quran itu enggak harus ada teks Arabnya. Kenapa? Mergo padha kabeh. Ya enggak? Tapi kalau hadis dilihat sekilas maknanya sama. Contohnya teman yang baik. Teman yang baik itu gimana itu? Nah, itu gimana itu? Teman yang baik. Teman di situ bahasa Arabnya apa itu? Dalam hadis. Nah, perumpamaan teman yang baik. Nah, teman di sini dalam hadis Bukhari Muslim ini menggunakan kata jalis. Jalis kui berarti teman duduk bareng, bincang bareng. Kalau temannya itu soleh, itu seperti bergaul dengan pemilik minyak wangi. Ya. Tapi kalau berteman dengan teman yang buruk, itu seperti bergaul dengan duduk bersama dengan tukang pandai besi. Di situ menggunakan kata jalis. Tapi ini akan berbeda ketika membahas bahwa seseorang itu mengikuti agama temannya. Khaliluh. Khalil beda dengan jalis. Jalis kuwi kanca lingguh, teman duduk, ngobrol-ngobrol. Tapi kalau Khalil
itu seolah-olah kekasih, teman yang sangat dekat di hati, sehingga ini bukan pengaruh yang lebih besar. Tetapi pintu untuk bisa menjadi khalil itu adalah lingguh bareng, duduk bersama. Nah, ini contoh-contoh, ya. Artinya perubahan-perubahan agar hadis itu lebih hidup dan kita lebih merasakan tuntunan, bukan menjadikan hadis itu sebagai penumpang dari kerangka berpikir yang sudah kita miliki, gitu ya. Nah, inilah upaya-upaya yang hal pokok yang kami lakukan, terutama ya, Mas Irin ini Masya Allah usahanya untuk ngecek lagi hadis, kemudian nanti juga mendiskusikan ini akan lebih pas kalau menggunakan hadis yang ini, dan kadang-kadang oh ini berarti perlu keduanya, oh ini nanti perlu ditempatkan di sini, gitu ya. Ini hal utamanya. Adapun bahasanya ya tetap urutan babnya juga masih sama seperti pada buku Pinang Engkau dengan Hamdalah. Nah, termasuk menjelaskan, karena banyak yang tanya, loh, kan memulai segala sesuatu itu dengan basmalah. Betul. Lalu kok dengan Hamdalah? Tadi saya memulai dengan apa? Innal hamdalillah. Saya sebelum mulai maca bismillah ketika mau masuk sini. Tapi ketika memulai membaca hamdalah, nah kedudukannya itu seperti apa, itu yang juga kita bahas, karena sebagian ada yang khawatir, sebagian ada yang mengatakan tidak benar kalau memulai meminang itu dengan membaca hamdalah. Nah, kenapa? Karena bertentangan dengan petunjuk, bukan demikian. Ya. Bukan demikian. Nah, basmalah itu sifatnya pembuka yang bersifat mutlak. Ya. Saya kira itu sebagai pengantar. Selanjutnya silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ini tadi kan lebih banyak mengenai apa yang berubah, apa yang kenapa ini perlu bukan sekedar diterbitkan ulang, tapi kenapa ini perlu terbit dengan keadaan yang baru. Wallahu a'lam bishawab.